Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cocom Bagja. Kali ini di segmen perdana Cediber, cerita di balik berita. Mau menjelaskan soal berita yang ini. Waktu gua hampir jadi korban begal pada tanggal kurang lebih bulan Oktober 2022. Jadi waktu itu gua balik malam dari kantor tuh jam 11 sampai di kawasan Bekasi kurang lebih pukul 12:50. Jarak 1 km kurang lebih dari perumahan gua itu ada jalan rusak, yang mana jalan itu udah gelap, rusak, dan juga tentunya rawan lah ya gitu. Nah bener aja waktu pas gue balik lewat sana, ketika di depan gue ada dua motor, jadi motornya itu kanan kiri di pojok-pojok. Mereka sengaja nggak ngambil jalan tengah karena selain memang rusak, ternyata itu mereka komplotan begal guys. Begitu gue deketin, gue kira itu teman gue buat balik ke arah rumah. Ternyata yang satu sebelah kiri ini mereka bonceng 3, dan yang satunya di sisi kanan itu mereka sendiri. Begitu mereka ini langsung lewat dengan posisi lurus dan juga membentuk segitiga, itu gue ada di tengah-tengah. Nah parahnya lagi, yang bonceng 3 ini mereka punya strategi yang belakang, yang di paling belakang bonceng ini mereka melihat ke belakang terus gitu loh. Jadi begitu gua lewat, yang paling belakang ini ngodain sama yang depan. Lihat tuh belakang gitu. Jadi pada saat mereka melihat korban, calon korban lah ya, di belakang motor mereka membentuk strategi segitiga untuk ngeblok jalan korban. Begitu sudah diblok, harapan mereka bisa mengeluarkan senjata tajam untuk mengambil motor mereka. Alhamdulillahnya masih dilindungin. Biasa liputan tentang kriminalitas, tahu modus-modus dan cara mereka melumpuhkan korban, gue mulai ada rasa curiga gitu loh. Begitu melihat, loh ini kok nggak beres nih. Begitu membentuk segitiga gitu, akhirnya gue ambil kanan, jalan rusak itu langsung ngebut. Dari 3 orang itu, yang bonceng nomor 2 itu mereka bawa senjata tajam, kalau nggak salah celurit, seingat gue ya. Mereka ngeluarin celurit dari hoodie, ngacungin celurit begini. Yang satu itu ikut ngejar, ngebut. Mereka nyebutnya mungkin istilah sprinter kali lah ya, buat nangkap calon korban ini. Karena itu jalan rusak, gue saat itu pakai motor Matic Vario, itu juga udah tahun lumayan tua, pakai box pula gitu. Bayangin lagi berat, jalan rusak, gelap ya, mau nggak mau gue gaspol karena gue tahu lobang-lobangnya. Alhamdulillah gue masih bisa selamat ngindarin lobang gitu. Nah mereka ini yang ngejar gue keteteran karena memang jalannya parah banget rusaknya. Habis hujan juga becek, tambah penerangan juga minim ya. Qadarullah, Allah masih selamatkan gue. Tapi di belakang itu kan seketika itu kita panik ya, diteriakin kejar. Hanya gue pas melihat ke belakang, waduh di spion tuh udah parah banget gitu loh guys, jalanannya udah parah. Mereka mendekat terus gitu. Nah mungkin kalau gue saat itu tidak aware ketika mereka membentuk formasi segitiga, ya bisa aja gue ketangkap dan dibacok ataupun hal yang lainnya gitu, motor bisa diambil. Baru keesokan harinya gue lapor ke kantor, gue bikin beritanya dan gue bagikan ke polisi-polisi di daerah setempat, Kapolres Bekasi maupun Kapolsek Tambun. Alhamdulillah respon mereka sih cepat ya. Mereka langsung, Kapolres Bekasi pada saat itu Bapak Kombes Pol Gideon Arif ya, langsung menugaskan jajaran Polsek Tambun datang ke rumah gua untuk melihat bagaimana kondisi gua. Alhamdulillah gua nggak ada luka fisik, mungkin cuma trauma ya, tapi traumanya ya cukup mengerikan juga gitu, karena itu bisa dibilang setiap hari gue lewat sana. Dan juga mereka akhirnya sehari setelah kejadian itu langsung menggelar patroli besar-besaran.
Nah mungkin pentingnya adanya patroli dan juga antisipasi dini nih dari kita warga, yang kita sebenarnya tidak bisa banyak berharap sama aparat ya, karena banyak yang diurusin juga gitu ya. Kita harus aware dan juga harus melihat situasi dan kondisi. Kalau bisa pulang larut malam ya hati-hati, lebih waspada. Setelah kejadian gua, ternyata banyak juga yang menjadi korban begal, cuma tidak dipublish ya, karena mereka takut dan bingung harus berbuat apa. Tetangga gua ada yang kehilangan satu motor Beat begitu jemput anaknya pulang dari kerjaan. Makanya itulah pentingnya kita waspada. Ketika sudah waspada tetap kejadian, ya mungkin itu takdir dari Allah ya. Semoga kita semua diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa nyaman bekerja, bermain ataupun bersilaturahmi di jalan tanpa ada gangguan, ancaman dan lain sebagainya. Nah, ini ada sedikit tips dari gua, ciri-ciri motor begal yang bisa kalian amatin ya guys. Pertama, tanpa plat nomor dan kelengkapan kendaraan. Biasanya mereka itu pakai motor bodong buat beraksi saat mereka mencari-cari korban. Yang kedua, bonceng 3 atau lebih, yang sangat sering, dan mereka itu kadang bisa 4 ya satu motor. Ketiga, mereka membawa senjata tajam. Ini tuh aja guys dari gua untuk segmen perdana kali ini di Cedi Bear, cerita di balik berita. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.